Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masriah. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengajar di SD Telogoweru 2 dengan alamat Desa Telogoweru, RT 1, RW 1, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Saat ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya siap melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan di SD Telogoweru 2 pada kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini sudah masuk semua ya? Sudah. Ya, coba Mas Didi tolong maju ke depan, teman-temannya dipimpin berdoa. Salam kakek bu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Di sini Bu Guru punya lagu Garuda Pancasila. Nyanyi Garuda Pancasila bersama-sama ya, anak-anak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme lagi, kita melakukan tepuk PPK. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar kita, tolong buku dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah siap belajar? Nah, buku
tentang organ gerak hewan ya. Sekarang kita berada di tema 1. Apa judul tema 1? Organ gerak dan manusia. Ya, jadi hari ini kita belajar di tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2. Apa judulnya subtema 2 anak-anak? Manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan organ gerak kita. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang berdampak baik bagi kesehatan organ gerak kita. Dapat menganalisis kegiatan manusia yang memanfaatkan organ gerak. Kemudian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dan dapat mengembangkan ide pokok paragraf menjadi paragraf. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Kita nanti akan belajar secara diskusi kelompok. Nah, pertama kita tunjuk dulu dari kelompok 1, ketuanya Nazir, sekretarisnya Desi. Nanti yang maju untuk menampilkan adalah Mas Rizal. Terus dari kelompok 2, ketuanya Gufron, sekretarisnya Fatir. Terus sekretarisnya Erika. Nanti juru bicaranya Putri ya. Kemudian di kelompok 3, ketuanya Didi, sekretarisnya Pita. Nanti juru bicaranya Tasya. Yang lain anggota. Jelas anak-anak? Nah, jadi nanti kita akan belajar secara berdiskusi kelompok. Sudah siap? Iya. Nah, tadi anak-anak tentunya sudah banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Contohnya seperti aktivitas apa anak-anak? Iya, bersepeda. Tadi dari rumah ke sini bersepeda. Kemudian ada apa lagi aktivitas? Tadi saat tepuk tangan. Organ gerak apa tadi yang dimanfaatkan? Tangan. Kemudian sudah berlari, berjalan ya. Di sini Bu Guru punya. Nah, ini coba anak-anak perhatikan dua gambar ini. Gambar A dan gambar B. Manakah kendaraan yang banyak menggerakkan kaki? Bersepeda. Kemudian apakah yang nampak pada gambar tadi? Ada gambar apa tadi? Iya, bermotor dan bersepeda. Menurut anak-anak kegiatan mana yang lebih menyehatkan? Bersepeda. Mengapa bersepeda lebih menyehatkan? Iya, karena melatih otot kaki. Nah, untuk lebih jelasnya alasan mengapa bersepeda lebih menyehatkan, coba anak-anak baca buku siswa halaman 57 mengenai kegiatan Beni pada hari Minggu. Coba Mbak Erika dibaca dulu yang keras. Yang lain menyimak ya anak-anak. Salah satu kegiatan yang disukai Beni saat sore itu adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Coba perhatikan, pernahkah kamu merasa pegal dan kaku setelah duduk diam berapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, tadi sudah dibaca Mbak Erika dan anak-anak sudah menyimak ya. Coba siapa yang bisa menceritakan kembali dari aktivitas Beni? Untuk kelas 5 itu setelah membaca harus bisa menyimpulkan dari bacaan. Coba sekarang kamu tulis kesimpulan dari bacaan tersebut di kertas ini. Nanti akan Bu Guru nanti dibacakan satu persatu ya. Apakah aktivitas Beni itu menyehatkan? Seperti apa ya? Coba ditulis di sini. Ya, coba ditulis kesimpulan dari bacaan yang
Yang kamu baca tadi aktivitas Beni, simpulannya aktivitasnya itu apa? Menyehatkan atau tidak? Kalau menyehatkan alasannya apa? Nah, aktivitas Beni tadi menyehatkan atau tidak anak-anak? Menyehatkan. Lah alasannya apa? Kamu tuliskan di situ ya. Sudah belum? Sudah. Coba Mas Rizal. Apa kesimpulan dari bacaan tadi? Yang keras ya Mas Rizal? Bersepeda dapat melatih otot kaki, tangan, dan punggung. Jadi kesimpulan dari Mas Rizal, kegiatan Beni tadi menyehatkan karena dapat melatih otot kaki dan punggung kegiatan bersepeda. Kalau menurut Mbak Erika, aktivitas yang dilakukan Beni bagaimana Mbak Erika? Dengan bersepeda mobil semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sendiri dalam membaliknya. Jadi menurut Mbak Erika, aktivitas Beni juga menyehatkan karena organ gerak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Coba kalau menurut Mas Didi, apakah kegiatan Beni itu menyehatkan? Apa alasannya Mas Didi? Aktivitas Beni menyehatkan Yang keras. menyehatkan organ gerak dapat melatih otot kaki dan tangan dan punggung menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Jadi kesimpulannya aktivitas Beni itu menyehatkan karena apa anak-anak? Dengan bersepeda dapat melatih otot kaki, tangan, dan punggung. Kemudian aktivitas Beni tadi sehat karena apa? Udara di desa masih segar. Ya, udara di desa masih segar. Belum banyak pencemaran. Apalagi bersepeda itu juga termasuk aktivitas yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara. Ya, itu tadi kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai aktivitas yang menyehatkan yang berpengaruh baik pada organ gerak kita, silakan anak-anak membaca teks bersepeda dalam kelompok ya. Dalam kelompok anak-anak membaca teks bersepeda. Kemudian nanti setelah membaca, anak-anak silakan berdiskusi untuk menentukan manfaat bersepeda bagi kesehatan, terutama kesehatan organ gerak. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan organ gerak? Nah, itu kamu diskusikan dalam kelompokmu setelah kamu membaca teks bersepeda. Coba dibaca, waktunya 10 menit ya sambil berdiskusi. Nanti hasil diskusinya ditulis di sini. Perwakilan dari kelompok yang sudah guru tunjuk tadi maju untuk membacakan hasil diskusi. Bisa anak-anak? Bisa. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Selesai hasil diskusinya? Sudah. Ya, siapa yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya dulu mengenai manfaat bersepeda dan cara menjaga organ kesehatan gerak ya, organ gerak kita. Mbak Putri, yang keras Mbak Putri. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Manfaat bersepeda. 1. Dapat melatih kekuatan otot kaki tangan pada kaki punggung. 2. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. 3. Dapat mengurangi stres. 4. Dapat membakar kalori. 5. Dapat menjaga penyakit gula. 6. Dapat mengurangi polusi udara. Cara menjaga kesehatan organ gerak yaitu Yang keras ya Mbak Putri, temannya biar olahraga teratur seperti bersepeda. 2. Mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti ikan, susu, dan telur. Ya, terima kasih Mbak Putri, silahkan duduk. Sekarang kelompok 3, ayo. Yang keras Mbak Tasa. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan. Ayo yang lain perhatikan. Manfaat bersepeda. 1. Dapat melatih otot kaki tangan pada betis dan punggung.
Guru punya video cara menentukan ide pokok. Anak-anak silahkan disimak dulu tayangan video itu. Nanti selanjutnya anak-anak membaca dalam kelompok teks bersepeda. Satu anak membaca, anak yang lain menuliskan ide pokok dari teks yang dibaca. Bisa? Bisa. Nah, sebelumnya perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengumbang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman. Yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Sudah disimak videonya? Sudah. Sudah. Sekarang tugas selanjutnya, anak-anak silakan membaca teks bersepeda. Jadi satu anak membaca satu paragraf, anak yang lain menentukan ide pokok dari teks yang dibaca teman-temanmu. Kemudian nanti ditulis di sini di kertas yang guru bagikan, terus nanti ditempel ke LKPD kelompok sini ya. Paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa anak-anak? Bisa. Yuk sekarang guru bagikan dulu LKPD kelompoknya. Hasil karyanya coba ditempel di papan tulis. Nanti dari kelompok yang lain yang akan membacakan diskusi kelompok dari kelompok yang berbeda. Kelompok 1 nanti yang membacakan kelompok 2, kelompok 2 yang membacakan kelompok 3, kelompok 3 yang membacakan kelompok 1. Ditulis dulu kelompoknya kelompok berapa di sini di atasnya. Nah, ditambah di sini. Nanti terus diambil dibacakan oleh kelompok yang lain. Nah, ini tadi adalah hasil kerja kelompokmu untuk apa anak-anak? Untuk apa tadi kerja kelompoknya untuk apa? Menentukan ide pokok setiap paragraf. Sudah ada hasil karya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Bu Guru minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 nanti membaca atau mengomentari punyanya kelompok 2, membacakan hasil karya kelompok 2. Kelompok 2 membacakan hasil karya kelompok 3. Kelompok 3 membacakan hasil karya kelompok 1. Bisa? Bisa. Coba sekarang perwakilan dari kelompok 1 membaca hasil karya kelompok 2. Mas Rizal, silakan maju. Diambil Mas Rizal, dibawa ke sini, dibaca nanti terus ditempel lagi. Yuk, baca Mas Rizal. Hasil kerja kelompok 2. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Terus
terima kasih Mas Rizal. Sekarang dari kelompok 2 silakan maju. Perwakilan dari kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompok 3. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyehatkan sekaligus menyehatkan. Paragraf 2. Bersepeda dapat menentangkan otot atau tubuh. Paragraf 3. Mbak Tasa tolong diperhatikan, jangan main sendiri. Bersepeda secara rutin kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf keempat. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori. Nah, oleh karena bisa membakar kalori dapat tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. 7. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Iya, Mbak Erika, apakah sudah sama dengan hasil kerja kelompok Mbak Erika? Tidak, silakan nanti ditambahkan ya dari kelompok. Jadi tadi anak-anak sudah berdiskusi untuk menentukan apa? Ide pokok paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Bagaimana? Yang pertama, yang keras Mas Rizal. Membaca dengan seksama. Iya, tadi anak-anak sudah membaca kan? Selanjutnya apa? Iya, menentukan kalimat utama. Jadi dalam satu paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utama ini bisa terletak di awal, bisa terletak di akhir, bisa berada di awal dan akhir. Kalau yang di awal tadi dikenal dengan istilah paragraf apa? Induktif. Yang di akhir deduktif. Dan yang di awal akhir paragraf campuran. Nah, kalau sudah menentukan kalimat utamanya, baru menentukan ide pokoknya. Ide pokok ini ada di kalimat utama. Nah, tadi anak-anak sudah berdiskusi kelompok, sudah menghasilkan karya dari kelompok 1, 2, dan 3 berupa ide pokok dari masing-masing paragraf teks bersepeda. Selanjutnya, dari teks bersepeda itu tadi, kalian kan sudah bisa menentukan ide pokoknya. Sekarang Bu Guru punya LKPD selanjutnya. Di sini ada yang namanya ide pokok. Tugas kalian adalah mengembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf. Tadi sudah bisa menentukan ide pokok kan? Sekarang Bu Guru punya ide pokok. Tugas anak-anak adalah mengembangkan menjadi paragraf. Ini ide pokoknya, terus kalimat utamanya apa, kalimat penjelasnya apa. Bisa anak-anak? Nah, LKPD ini dikerjakan secara mandiri dalam satu kelompok. Jadi setiap anak menuliskan ya. Jadi masing-masing menulis sendiri, mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Siap? Iya, silakan ditulis. Nanti yang sudah hasilnya bisa ditampilkan di depan kelas. Sudah ya? Yuk, jadi kelompok 2 dulu. Mbak Erika coba, punya Mbak Erika ditampilkan. Dibaca yang keras Mbak Erika. Bersepeda adalah Ayo, yang lain yang belum diselesaikan cuma sambil memperhatikan. kegiatan bersepeda biasanya aku lakukan bersama teman-teman pada hari libur sekolah dan pada hari minggu berkeliling desa. Aku dan teman-teman bersepeda sambil menikmati pemandangan di desaku. Selain hari libur, aku juga bersepeda pada sore hari. Pemandangan desaku juga bagus dilihat dengan bersepeda pada sore hari. Pada sore hari, aku bersepeda berkeliling desa bersama teman-teman. Pemandangan desaku yang indah di pinggir jalan, banyak bunga-bunga warna-warni membuat kami sangat senang menikmati pemandangan. Pada suatu hari, aku bersepeda
dan teman-temanku terus berjalan membawa sepedaku pulang. Tapi semua itu justru bagus untuk kesehatan organ gerak, karena dengan berjalan organ gerak manusia dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Bersepeda banyak sekali manfaatnya, antara lain dapat melatih kekuatan otot kaki, paha, betis, dan punggung. Selain itu, bersepeda juga dapat membakar kalori sehingga dapat mencegah penyakit berat dan mengurangi stres. Iya, terima kasih Mbak Erina. Terus dari kelompok 3 sudah siap belum? Ya Mas Didi, silakan dibacakan Mas Didi. Hasilnya mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Jadi tadi anak-anak sudah mengembangkan apa anak-anak? Ide pokok menjadi paragraf. Jadi dari paragraf ide pokok ini bisa dikembangkan menjadi paragraf, diberi kalimat penjelas. Nah, anak-anak bisa menceritakan pengalamannya saat bersepeda. Pernah bersepeda? Pernah. Nah, ini bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, ini kamu jelaskan dan sebagainya. Kemudian aku bersepeda pada sore hari. Bisa kamu beri kalimat penjelas bersama teman-teman dan lain. Sudah selesai cara mengembangkan ide pokoknya tadi? Sudah. Iya, sekarang tugasnya dikumpulkan. Nanti akan Bu Guru nilai ya. Dari awal sampai akhir tadi ada yang mau ditanyakan? Tentang gerak kita, tentang ide pokok, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak sudah paham semua. Bu Guru punya evaluasi. Tolong dikerjakan ya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita. Namanya ditulis dulu, nomor absennya ditulis dulu ya. Bisa anak-anak? Bisa? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Yuk dikerjakan dulu, waktunya 15 menit. Dibaca dulu sama kemudian dijawab ya. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Nah,
turun dan air yang mengalir. Nah, untuk kegiatan pembelajaran dengan besok pagi di rumah anak-anak silakan pelajari pembelajaran dua ya. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu daerah ya. Untuk menunjukkan karakter kita sebagai orang Indonesia ya. Kita menyanyikan dulu lagu daerah Suwe Ora Jamu. Jangan lupa di rumah belajar pembelajaran selanjutnya subtema 2 pembelajaran berapa anak? Pembelajaran 2. Tapi kan kita pembelajaran 1 berarti pembelajaran 2. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mas Didi silakan maju, teman-temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah jaga kesehatan dan belajar dengan sungguh-sungguh ya.